Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada mata kuliah statistik. Ini adalah perkuliahan kita masuki minggu ke-9. Adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah statistik. Insyaallah saya akan masuk mengajar mulai minggu ke-9 sampai minggu ke-16 ujian akhir semester. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis oleh saya sendiri, Setiawan Putra Syah. Untuk yang pertama, jenis data, kita harus menganalisis data. Ada beberapa jenis data, analisis data untuk statistik sendiri. Yang pertama ada data deskriptif, kemudian yang kedua ada data inferensial. Untuk yang deskriptif sendiri ini merupakan data yang penelitian atau jenis data dengan menghitung ukuran tendensi sentral, baik itu minnya, median, dan modusnya, serta ukuran dispersi. Maka di range-nya minnya, deviasi, dan standar deviasi. Namun untuk penelitian deskriptif sendiri ini tidak menggunakan pengujian hipotesis. Jadi tidak ada hipotesisnya, tidak diuji. Sedangkan untuk penelitian yang bersifat inferensial, apakah di eksperimental atau percobaan, ini biasanya digunakan hipotesis. Biasanya disebut dengan analisis inferensial. Dan analisis data yang inferensial ini dilakukan pengujian hipotesis melalui statistic sample namanya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke inferensialnya ini. Kita menggunakan hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis itu? Menurut definisinya, berbahasa berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo berarti lemah atau sementara, dan tesis berarti pernyataan atau teori. Itu pernyataan yang masih lemah, sehingga karena pernyataannya masih lemah dibutuhkan suatu pengujian terhadap hipotesis pernyataan lemah ini, atau dikatakan sebagai pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Itulah hipotesis. Nah, kesimpulan hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau dugaan sementara atau dugaan logis tentang keadaan suatu populasi. Populasi dalam ini adalah hal atau kumpulan sesuatu yang ingin diuji kebenarannya. Populasi. Secara statistik, hipotesis menyatakan parameter populasi dan suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Jadi keadaan populasi ini akan dihitung dugaannya secara logis dengan menggunakan sampel. Jadi bukan semuanya diambil ya, hanya sampelnya saja. Jadi hipotesis ini secara statistik menyatakan parameter populasi dari satu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Jadi sampelnya aja yang diambil, bukan populasinya. Nah, karena merupakan dugaan sementara, maka hipotesis ini mungkin saja benar, mungkin juga tidak benar. Maka harus diuji kebenarannya. Nah, maka lakukan pengujian hipotesis. Tujuan apa dilakukan pengujian hipotesis? Tujuannya adalah agar kita dapat mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Sampelnya tadi mana? Berdasarkan populasi yang akan diuji. Jadi kita mengambil sampel dari populasinya yang tadi. Itu suatu populasi dapat sampel yang dimiliki. Jadi baru dugaan sementara karena masih dugaan. Sehingga kita harus membuktikan
dugaan yang kita buat, apakah dugaan ini benar atau tidak berdasarkan suatu populasi, dari suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi ini. Nah, bila ingin mengetahui, mendapatkan misalnya ini bila kita ingin mengetahui atau pendapat mahasiswa UNAN misalnya terkait program KKN dan menyatakan kepada seluruh mahasiswa, maka kita harus melakukan sensus. Kita harus mendata semua mahasiswa UNAN ini misalnya. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dari hasil sensus ini. Kemudian kalau untuk yang analisis deskriptif ini tidak dilakukan hipotesis. Kalau kita lakukan sensus, semua populasi yang diambil sensus itu pasti populasi ya. Nah, kita melakukan analisis ini, maka hal ini tidak membutuhkan hipotesis dalam hal ini. Kemudian masuk analisis deskriptif. Nah, tetapi bila kita hanya ingin mengambil sampelnya, ini kan kalau populasi maka dia analisis deskriptif karena sensus itu mendata populasi, maka ini tidak perlu dilakukan hipotesis. Tapi apabila kita mengambil sampelnya, ini sampel dari mahasiswa KKN tadi ini, misalnya kita ambil dari 100 kita ambil sampel 50 mahasiswa misalnya, sampel secara acak, maka ini wajib dilakukan uji hipotesis. Gunanya apa? Itu untuk membuktikan bahwa jawaban dari sampel yang diambil itu bisa mewakili jawaban dari seluruh mahasiswa. Makanya perlu dilakukan pengujian apakah hipotesis kita benar atau tidak. Hipotesis. Nah, untuk jenisnya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada hipotesis nihil atau H0. Nah, ini sering kita dengar, ini H0. Hipotesis nihil namanya, atau disebut juga pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Makanya dalam satu penelitian H0 itu selalu berkaitan tentang perlakuan-perlakuan atau treatment-treatment yang dilakukan ini tidak memberikan pengaruh atau tidak memberikan pengaruh terhadap variabel yang diujikan atau tidak adanya hubungan H0. Makanya jika penelitian tidak berpengaruh, maka H0 diterima. Artinya adalah penelitian yang dilakukan atau treatment yang dilakukan itu tidak ada hubungannya atau tidak berpengaruh atau tidak ada perbedaan antara variabel atau lebih, antara dua variabel atau lebih. Contohnya, tidak perbedaan tekanan darah antara yang merokok dengan yang tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Tersebut dengan HI atau H1 atau HA sama semua. Jadi jangan bingung. Kalau ada yang menulis HI, H1, HA, yang jelasnya bukan H0. Nah, itu adalah hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis alternatif? Adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau misalnya yang tadi H0-nya tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan perbedaan terhadap variabel, dua variabel atau lebih, nah, sedangkan HA-nya ini, H1-nya ini adalah kebalikan dari H0-nya, H0-nya tadi. Nah, pernyataan yang menyatakan bahwa adanya perbedaan atau adanya pengaruh atau adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Makanya kalau kita melakukan penelitian, treatment yang digunakan itu memberikan pengaruh, memberikan hubungan atau perbedaan terhadap variabel, nah, maka dikatakan bahwa H0 ditolak, H1 diterima atau HA-nya diterima. Misalnya ada perbedaan tekanan darah antara yang merokok dengan tidak merokok, hubungan antara merokok dengan tekanan, adanya hubungan antara yang merokok dengan tekanan darah. Kalau ini one tail, ada istilahnya nanti satu arah. Kalau ini dua arah, two tail. Ini one tail and two tail. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ada dua jenis hipotesis. Kemudian pengujian hipotesis. Kesimpulan. Kita lihat dulu kesimpulan dari pengujiannya. Itu adalah secara statistik, pengujian
dari hipotesis secara statistik hanya berupa menerima atau menolak. Nah, jadi pengujian hipotesis itu hanya sebatas kita menerima atau menolak hipotesis ini dan tidak membuktikan kebenaran hipotesis. Nah, karena statistika sama sekali tidak melakukan pembuktian, tetapi hanya melakukan pengujian apakah hipotesis yang kita ajukan ini bisa diterima atau tidak. Nah, itulah gunanya pengujian hipotesis. Nah, kita mengambil sampel dari populasi, kemudian kita mengambil sampel dari populasi, kemudian sampel ini yang diuji hipotesisnya, kita bisa menerimanya atau tidak. Nah, tapi hal ini tidak membuktikan kebenaran hipotesis karena statistika itu sama sekali tidak membuktikan, tidak melakukan pembuktian, tapi hanya memberikan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan ini benar sesuai dengan sampel yang diambil, itu hipotesisnya benar sesuai dengan populasi yang ada atau tidak. Ini sebatas itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dua arah untuk pengujian hipotesis. Ada yang one tail, ada yang two tail. Nah, kalau one tail atau disebut juga satu sisi atau satu arah. Yang two tail, dua sisi atau dua arah. Kalau untuk one tail atau satu arah, satu sisi, bila H1-nya atau HA-nya itu menyatakan adanya perbedaan. Nah, jika adanya perbedaan di antara perlakuannya ini dan adanya pernyataan yang menyatakan hal yang satu ini lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Jadi ada perbedaan di antara treatment yang dilakukan terhadap variabel yang diuji. Misalnya, tekanan darah orang merokok ini lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Nah, jadi contoh penulisan statistiknya seperti ini. Untuk H0-nya ini X barnya itu ya nilai tengah atau rataan itu sama dengan mu-nya, sama dengan mu. Kalau HA-nya atau H1-nya itu X bar lebih besar dari mu. Jadi ada perbedaan tekanan darah orang yang merokok daripada orang yang tidak merokok. Kalau dia lebih besar seperti ini, artinya ya tekanan darah orang yang merokok lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Karena dia lebih kecil, artinya tekanan darah orang yang merokok itu lebih rendah daripada yang tidak merokok. Seperti itu. Sedangkan yang two tail, perbedaannya dengan yang one tail tadi atau satu arah, two tail ini atau dua arah ini, bila HA-nya hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Ini tidak sama seperti yang tadi. Nah, ini lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau yang one tail, kalau yang two tail tidak. Dia hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat adanya hal yang satu ini lebih tinggi dari hal yang lainnya. Contohnya, tekanan darah orang yang merokok berbeda dibandingkan tekanan darah orang yang tidak merokok. Jadi berbeda itu dalam hal ini apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah itu tidak disebutkan atau tidak dinyatakan. Nah, jadi secara statistiknya itu seperti ini, H0-nya itu X bar atau min-nya atau rataannya itu sama dengan X. Kalau H0-nya ini kan ditolak ya, jelas itu. Kalau HA-nya atau H1-nya atau hipotesis alternatifnya X bar tidak sama dengan mu, tidak sama dengan rataan. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan, dalam hal ini kita tidak tahu apakah perbedaannya lebih besar atau lebih rendah. Itu bentuk uji hipotesis. Nah, dalam bentuk diagramnya seperti ini. Untuk yang two tail atau dua arah atau dua sisi, nah seperti ini. Nah, ini tadi HI-nya atau HA-nya, X bar atau rataan ini atau mu1 tidak sama dengan mu U ini mu N dan seterusnya. Kemudian H0 mu1 sama dengan mu N. Nah, kalau jika kriteria pengujiannya jika T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung lebih kecil dari atau lebih besar dari T sama dengan T hitung atau lebih kecil dari T tabel, maka seperti ini diagramnya. Nah, daerah diterimanya H0 ini ada di tengah. Nah, ini di tengah ini dari grafik.
Nah, daerah ditolaknya H0 ini yang sisi sebelah kiri dan kanan, positif dan negatifnya. Ini minnya, ini min tetable, ini plus tetable. Sebelah kiri sini dan di sini. Makanya dikatakan tail, dua pihak, dua arah. Ada yang minnya, ada yang positifnya. Nah, di H1-nya ini HA. Ini H0-nya di tengah. Nah, kalau yang satu sisi atau one tail atau satu arah atau satu pihak, maka ada dua. Bisa di kanan atau di kiri. Kalau di kanan dia positif, kalau di kiri negatif. Nah, dia lebih tinggi atau dia lebih rendah. Nah, jika T hitungnya lebih kecil atau sama dengan T tabel positif, nah, maka dia di sebelah kanan di sini. Jika T hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari min T tabel, maka daerah tolak H0-nya atau H1-nya daerah sini. Nah, ini terimaan di daerah terimaan itu. Seperti itu perbedaannya, yang satu tail dan dua tail. Lanjut. Nah, untuk rumusan hipotesis sendiri ada beberapa macam, ada 3 di sini. Pertama ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Untuk hipotesis deskriptif ini dugaan terhadap suatu variabel mandiri tidak dibandingkan dengan variabel lain. Nah, misalnya hipotesis nolnya rataannya sama dengan 200, hipotesis A-nya alternatifnya itu rataannya atau mu-nya lebih besar dari 200 atau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 200. Sedangkan untuk yang komparatif ini merupakan dugaan pertama variabel atau lebih pada sampel kelompok berbeda. Nah, misalnya H0-nya itu rataan 1 sama dengan rataan 2. Kemudian alternatifnya rataan 1 lebih besar dari rataan 2, dan alternatifnya itu dan tahu rataan 1 tidak sama dengan rataan 2. Ini kelompoknya yang dilihat pada sampel kelompok. Kalau ini kan keseluruhannya tadi, ini pada sampel kelompoknya. Dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, ini hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, ini lebih simpel lagi. Ini asosiatif adalah berhubungan. Jadi dilihat pengaruh antara dua variabel atau lebih, bukan cuma satu saja. Kalau ini kan antara ini dan ini saja. Kalau ini lebih dari 2. Hipotesis nolnya P lebih besar dari 0 atau hipotesis alternatif, dan hipotesis alternatif itu P tidak sama dengan 0. Nah, itu rumusan hipotesis. Kemudian penyelesaian hipotesis itu seperti ini, H0 mu A sama dengan mu B. Nah, ini artinya adalah rataan A sama dengan rataan B. Ini artinya adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan contohnya. Ataukah tidak ada perbedaan antara bobot lahir sapi jantan dengan bobot lahir sapi betina misalnya. Atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Sama saja ini. Sama. Nah, dibandingkan dengan H1 atau hipotesis alternatif atau HA, ini mu A atau min A atau rataan A tidak sama dengan rataan B. Artinya apa? Ada perbedaan rataan atau min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, atau ada perbedaan antara bobot lahir jantan dengan bobot lahir betina, atau ada hubungan antar jenis kelamin dengan tekanan darah. Sama saja. Ini artinya adalah ada pengaruh, ada perbedaan rataan. Sedangkan yang nol ini tidak ada perbedaan. Seperti itu. Saya lebih bisa mengerti. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukupnya bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis benar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, penerimaan suatu hipotesis itu tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Nah, makanya dilakukan pengujian karena kita ingin melihat bahwa hipotesisnya ini bisa
diterima atau hipotesisnya ditolak. Nah, jika diterima maka hipotesis itu benar, tidak. Penolakan suatu hipotesis itu terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Nah, jadi kita tolak bukan karena hipotesisnya salah. Nah, kita tidak terima bukan karena hipotesisnya salah, tapi karena tidak cukup bukti untuk menerimanya, makanya kita tolak. Nah, jadi landasan penilaian dan penolakan hipotesis seperti ini yang menyebabkan para statistikawan atau penelitian mengalami pekerjaan dengan terlebih dahulu membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Makanya harus dilakukan analisis. Apakah dilakukan pengujian hipotesis, apakah hipotesisnya bisa diterima atau ditolak. Contohnya kita lihat. Yang pertama, sebuah pabrik obat memproduksi obat baru dan mengklaim bahwa obat tersebut ini lebih ampuh dibandingkan dengan obat yang beredar sekarang. Nah, untuk hipotesis awalnya atau hipotesis A-nya, hipotesis nolnya, hipotesis awalnya bukan alternatif, hipotesis awal atau hipotesis nol. Nah, obat baru ini tidak lebih baik daripada obat yang beredar sekarang. Ini akan dibuktikan apakah memang H0-nya ini diterima bahwa ini tidak lebih baik, obatnya tidak lebih baik dibandingkan yang obat yang beredar sekarang, ataukah hipotesis awalnya ini atau hipotesis nolnya ini ditolak. Nah, jika ini ditolak berarti ya memang obat ini memberikan pengaruh atau lebih ampuh dibandingkan obat-obat yang beredar sekarang. Nah, manajemen pabrik tersebut akan mengambil sampel. Nah, manajemen pabrik ini akan mengambil sampel untuk menguji kemampuan obat tersebut. Nah, dengan harapan bahwa hipotesis nol ini akan ditolak sehingga pendapatnya bisa diterima. Artinya apa? Jika hipotesis nolnya ditolak, berarti bahwa obat baru yang mereka kembangkan, yang mereka klaim ini memang lebih bagus dibandingkan obat yang beredar sekarang. Nah, itu contohnya. Seperti itu penggunaan hipotesis. Kemudian yang kedua, contohnya yang kedua. Nah, misalnya saya Setiawan saya seorang dosen di PPT Sulbar. Saya memiliki metode untuk pembelajaran dalam mata kuliah yang saya ampuh, misalnya statistik. Kemudian saya berpendapat bahwa setelah saya memperbaiki metode pembelajaran, maka rataan nilai ujian mahasiswa saya ini akan meningkat. Nah, bagaimana saya menyusun hipotesisnya? Maka saya akan buat hipotesis awal atau hipotesis nolnya. Saya akan buat hipotesis awal yang menentang yang tidak sesuai, yang berlawanan dengan pendapat saya. Maka saya buat hipotesis awal seperti ini. Tidak ada perbedaan rataan ujian mahasiswa sebelum dan sesudah perbaikan metode pembelajaran yang saya lakukan. Nah, maka kemudian saya akan mengambil sampel. Saya akan mengambil sampel dari beberapa mahasiswa. Setelah saya membuat hipotesis ini, dengan harapan bahwa hipotesis ini akan ditolak, hipotesis nol ini akan ditolak, berarti hipotesis A-nya atau hipotesis alternatifnya akan saya terima. Yang berarti jika hipotesis ini ditolak, maka saya dapat membuktikan bahwa pendapat saya benar. Setelah saya memperbaiki metode perkuliahan yang saya lakukan, maka rataan nilai ujian mahasiswa saya akan meningkat. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada beberapa tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 dikatakan alfa, untuk tipe 2 diberikan simbol B. Tipe 1 ini kesalahan menolak H0. Kemudian menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. Harusnya akan diterima, tapi kemudian kenapa ditolak? Kemudian menyimpulkan adanya perbedaan atau hubungan padahal tidak ada hubungan. Nah, ini tipe 1. Kemudian adanya signifikansi tipe 1. Kemudian peluang tidak membuat kesalahan ini atau confidence interval atau CI, namanya CI, yaitu I alpha. Nah, itu yang kesalahan tipe pertama. Kemudian kesalahan tipe 2, kesalahan tidak menolak H0, kemudian tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Harusnya ditolak, kok tidak ditolak. Kemudian menyimpulkan tidak adanya perbedaan, padahal ada perbedaan. Nah,
boleh itu. Kemudian peluang tidak membuat kesalahan tipe ini adalah I ke B, yaitu tingkat kekuatan uji atau power of the test. Nah, ini yang dua dalam bentuk tabel seperti ini, tabel tipe kesalahan. Nah, kesimpulannya ada dua kan, yang kita menerima atau menolak nol. Kemudian keadaan yang sebenarnya, menerima posisi yang benar, maka ini keputusannya tepat, kita menerima H0. Jika menerima posisi yang tepat. Nah, jika salah, kita menerima H0, menerima hipotesis yang salah, tidak boleh. Maka ini masuk ke tipe 2B tadi, kesalahan tipe 2B. Keputusan tidak tepat dengan kesalahan tipe 2B. Nah, bahwa kita menerima H0, padahal kan sebenarnya H0-nya salah. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita menolak H0. Ini kesalahan dalam menerima H0 tadi ya. Kemudian kesalahan dalam menolak H0. Keadaan sebenarnya H0 benar. H0-nya benar tapi kita menolaknya. H0-nya benar tapi kita menolaknya, menolak hipotesa yang benar. Akhirnya keputusan ini tidak tepat. Sehingga masuk kesalahan dengan tipe pertama tadi, tipe alpha. Nah, yang benar adalah keadaan sebenarnya H0-nya itu salah. Artinya kita menolak H0 karena memang H0-nya salah. Tidak diterima. Menolak hipotesa yang salah, artinya keputusan kita tepat. Nah, jadi ini yang di sini yang tepat nih. Kalau ini salah. Itu. Nah, kita lanjut ke prosedur pengujian hipotesis. Bagaimana prosedur pengujian hipotesis? Ini ada 6 tahapan, 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu hipotesis yang akan diuji. Seperti yang saya jelaskan yang tadi sebelumnya, sudah ada contohnya, ada 2 contoh yang saya jelaskan. Ada permasalahan, kemudian kita buatkan hipotesisnya dulu. Ada hipotesis nolnya, ada hipotesis alternatifnya. Di mana hipotesis nolnya ya tidak selalu berlawanan dengan apa yang kita inginkan, hipotesis nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan derajat kemaknaan. Derajat kemaknaan atau alfa. Derajat kemaknaan ini adalah derajat signifikansi. Ada yang selalu kita dengar 95%, 100%, atau tipe kesalahan 1. Tipe kesalahan 1 yang tadi kita tolak H0. Kita tolak H0 atau kita terima H0-nya. Kemudian tentukan uji statistik yang akan digunakan. Nah, ini uji statistiknya tergantung dari jumlah sampel yang digunakan, kemudian jumlah sampel yang digunakan, apa yang kita tentukan, apa yang tidak ditentukan. Nah, ini tergantung dari itu. Kemudian rumusnya bisa digunakan. Nah, ini yang digunakan adalah tabel Z atau tabel T. Nah, ini ada tabelnya. Ada tabelnya, jadi tidak usah bingung dari mana nanti. Kita tinggal buka tabel, lihat, kemudian masukkan di rumusnya. Sangat mudah. Hanya perlu ditentukan uji statistik yang seperti apa yang kita gunakan berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang keempat, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan nolnya. Yang diagram tadi, apakah kita yang menggunakan yang one tail tadi atau two tail. One tail itu satu sisi, two tail itu kiri kanan. Kemudian hitung nilai statistik sampel dengan uji statistik pada derajat kemaknaan yang ditentukan. Nah, kemudian itu dihitung statistiknya sesuai dengan derajat signifikansi. Kalau yang 90% ya kita pakai 90% atau 0,05. Kalau 100% ya kita pakai kalau 99% kita pakai yang 0,01. Tergantung dari derajat kemaknaannya atau derajat signifikansi yang kita inginkan. Yang terakhir, buatlah kesimpulan yang tepat pada populasi yang bersangkutan. Nah, ini yang bahaya ini. Kita terima H0 atau telah H0. Nah, ini bahaya, tipe kesalahannya tadi kita peroleh. Oke, seperti itu. Kita mulai dari step awal. Pertama, rumuskan hipotesis. Hipotesis uji H0 dan HA. Nah, pada pengujian hipotesis, parameter yang akan kita uji disebut dengan hipotesis 0 atau H0. Yang secara statistik berarti tidak ada perbedaan antara kedua variabel yang dibandingkan, atau tidak ada pengaruh dari dari treatment terhadap variabel yang dibandingkan. Tidak ada H0. Nah, misalnya ini H0
Ini contohnya satu populasi 0, mu-nya rataannya itu 500 satu populasi. Kemudian yang 2 populasi, nah ini yang one tail, ini two tail. 0 ini mu1 sama dengan mu2 atau rataan 1 sama dengan rataan 2, itu yang 2 populasi. Nah, kalau ya alternatifnya ya harus tidak sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil. Untuk satu populasi lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang ini untuk 2 populasi mu1 tidak sama dengan mu2. Itu. Nah, ini kita lanjut ke hipotesis alternatif. Bila dalam uji statistik kita menolak nolnya, berarti kita harus menerima hipotesis lain. Hipotesis lain adalah hipotesis alternatifnya kita terima. Nah, yang sifatnya berlawanan dengan hipotesis 0 tadi. Kalau ini tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, maka di sini ada pengaruh atau ada perbedaan di antara variabel yang dibandingkan. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang. Nah, ini kan kalau yang satu populasi ini tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan ya, bukan pagar, sorry. H0-nya, sorry ini H0 itu mu-nya tidak sama dengan 500, kemudian H alternatifnya sorry betul. Ini H alternatif ya. Nah, ini H0-nya seperti ini, sama dengan kalau H alternatif ini mu-nya tidak sama dengan 500. Nah, kalau H0-nya ini sama dengan mu1 sama dengan mu2, kalau H alternatif mu1 lebih besar atau sama dengan 2 atau lebih kecil sama dengan 2 untuk 2 populasi. Nah, hipotesis 0 itu hipotesis alternatif sama ini tadi. Nah, hipotesis 0 itu hipotesis yang selalu menyinggung parameter. Hipotesis ini adalah hipotesis yang selalu menyinggung parameter atau karakteristik populasi daripada karakteristik sampel. Artinya populasi bukan sampel, bahwa kita ingin membuat sebuah kesimpulan atau inference dari data yang terbatas. Nah, karena kan sampel mewakili. Karena sampel mewakili, maka kita harus membuat kesimpulan dari sampel-sampel yang diperoleh yang mewakili dari populasi yang tadi. Karena tidak mewakili karakteristik sampelnya, supaya kita hanya sampel yang kita uji, bukan populasi. Nah, kalau populasinya sedikit 100 ya mungkin, tapi kalau populasinya jutaan ya tidak mungkin kita ambil populasi. Makanya perlu kita ambil sampel seperti itu. Contoh hipotesis untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata atau rataan hasil UTS biostatistik mahasiswa reguler dan mandiri. Nah, maka hipotesis nolnya, nah ini mu1 sama dengan mu2 atau rataan 1 sama dengan rataan 2, berarti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan rataan hasil UTS biostatistik mahasiswa reguler maupun mandiri. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, ini dua arah ya. Ada perbedaan. Nah, ini dua arah ya. Ada perbedaan. Kalau yang satu arah itu lebih besar atau lebih kecil. Ini ada perbedaan antara rataan hasil UTS biostatistik mahasiswa reguler dan mandiri. Ada perbedaan. Nah, ini perbedaannya antara hipotesis 0, hipotesis awal dengan hipotesis alternatif. Ini selalu bertentangan. Jadi kita membuat hipotesis ya harus ada dua ini, dan harus ada salah satunya ditolak dan ada yang diterima berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan. Nah, ini untuk dua arah, ini untuk satu arah, ini saya bilang ini lebih besar atau lebih kecil. Satu arah ini langsung saya tidak sama dengan. Nah, ini berarti rataan hasil UTS mahasiswa yang reguler ini lebih besar ataupun lebih kecil dibanding dari mandiri, reguler dengan mandiri. Jadi disebutkan, makanya kan diagramnya tadi daerah kritisnya, kalau yang ini ada di kiri dan kanan, kalau ini kalau dia lebih besar ya dia adanya di kanan, kalau dia lebih kecil adanya di kiri. Seperti itu. Asumsi sebelum pengujian hipotesis, ini yang pertama kita harus menyatakan dengan tegas bahwa data yang akan kita uji tersebut berasal dari satu sampel populasi. Nah, ini tidak boleh dua populasi, karena kan pasti akan berbeda. Harus betul-betul dari satu populasi. Jadi dalam mengambil sampel, dalam menentukan sampel, nah ini harus betul juga dalam
dalam pengambilan sampel kita. Kita harus make sure, menyatakan dengan benar bahwa populasi yang kita ambil ini berasal dari satu populasi. Sampel yang kita ambil ini berasal dari satu populasi, bukan dua. Kemudian data yang diuji berdistribusi normal. Distribusi normal, bukan distribusi tidak normal. Biasanya yang digunakan adalah data numerik atau kuantitatif. Bukan yang kalau misalnya dia hanya sebatas misalnya non kuantitatif, misalnya dia kualitatif, maka tidak akan bisa. Misalnya UTHT yang paling banyak ini, misalnya rasa, warna, itu susah, ini tidak bisa, karena tidak akan bisa dilakukan uji statistik parametrik. Itu harus dikonversi dulu ke kuantitatif, kemudian baru bisa diuji. Kemudian ketiga, data yang diuji berdistribusi tidak normal. Ini biasanya data kualitatif, yaitu yang tadi, atau sampel kurang dari 30. Ini harus menggunakan uji statistik non parametrik. Beda sama yang tadi ini. Oke, seperti itu. Yang kedua, tentukan derajat kemaknaan atau derajat signifikansi. Derajat kemaknaan itu derajat signifikan. Derajat signifikansi itu ada yang biasanya yang kita gunakan ada 95%, ada 99%, atau 0,01 dan 0,05. Nah, untuk keputusan terima H0, yang tepat ini yang tadi, ini sudah tadi, tepat kita ambil ini. Sedangkan yang salah kita tolak, kita terima padahal kan H0-nya salah. Yang tadi ini sudah saya jelaskan tadi ini. H0-nya ini harusnya ditolak, kemudian diterima, maka dia salah tipe 1A. Kemudian kalau kita tolak, maka ini benar, diterima tipe 1B, alfa atau beta. Probabilitas kesalahan tipe 1 atau alfa ini adalah probabilitas menolak H0 ketika H0 benar. Ini ditolak H0-nya ketika H0-nya benar. Harusnya kan diterima. Sedangkan yang kedua ini probabilitas kesalahan tipe B adalah probabilitas menerima H0 ketika H0 salah. Terima H0 ketika H0 salah. Harusnya kan ditolak. Baru betul, tepat. Gitu. Nah, untuk signifikansi level atau derajat kemaknaan tidak ada ketentuan yang baku untuk besarnya kemaknaan. Ya tergantung dari jenis penelitian yang kita gunakan, jenis riset yang kita gunakan. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang 0,5 untuk mikrobiologi, ya 0,5 saya rasa sudah cukup. Ya, tidak perlu sampai 99%, ya tergantung kita. Tapi kalau misalnya dia 99% derajat kemaknaannya, ini lebih bagus lagi. Atau confidence intervalnya, tingkat kepercayaannya. Tapi kebanyakan kita masih menggunakan yang 0,5 atau 95% confidence interval, tingkat kepercayaan 9% daripada yang 0,1%. Tapi kalau dia sudah tingkat kepercayaannya 99% atau 0,1 alfanya, maka sudah jelas pasti dia akan lebih bagus tingkat kepercayaannya dibandingkan yang 0,05. Nah, ini tadi p-value sama observed significance levelnya atau value signifikansinya. Peluang variabel yang digunakan pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat kepercayaan yang telah ditetapkan. Simbolnya itu P, makanya kalau kalian baca artikel selalu ada P itu. Misalnya tidak berpengaruh nyata, P lebih kecil, P lebih besar dari 0,05 misalnya. Itu tidak berpengaruh. Simbolnya adalah P, value. P lebih besar. Jika P lebih besar artinya ya tidak signifikan. Kalau lebih kecil dari 0,5 artinya ada signifikan. Actual significant level. Membandingkan populasi yang diuji statistik dengan alpha. Jadi p-value-nya ini
dibandingkan dengan alfanya. Makanya perbandingannya apakah lebih kecil atau lebih besar seperti ini. Nah, jika P-nya, P-value-nya lebih kecil dari alfa itu tadi ada yang 0,05, ada yang 0,01, ya 95%, 98%. Jika dia lebih kecil, maka H0 ditolak. Artinya apa? Ya, perlakuannya berpengaruh. Artinya treatment yang digunakan ya ada pengaruh terhadap variabel atau ada perbedaan di antara variabel. Tolak H0. Sedangkan jika dia lebih kecil atau sama dengan, nah, maka H0 tidak ditolak, gagal ditolak. Nah, H0 diterima. Yang berarti bahwa ya perlakuannya ya berpengaruh, H0-nya ditolak. Nah, ya gitu. Tahap ketiga, tentukan uji statistik. Nah, untuk beberapa uji statistik pada statistik parametrik pada pengujian hipotesis, ini ada beberapa. Kita bisa gunakan uji rataan dari sampel besar, gunakan uji Z. Uji Z ini pertama satu sampel, kemudian untuk sampel kecil, kalau sampelnya besar nih uji Z banyak, kalau sampelnya kecil kita pakai uji T untuk satu sampel. Kemudian uji beda rata-rata namanya, uji perbedaan antara rataan jika dua sampel besar. Nah, uji Z untuk dua sampel, jika sampelnya kecil, uji T dua sampel untuk yang beda rataannya, uji T. Nah, ada juga namanya uji korelasi persen dan uji regresi. Nah, namun yang pada kali ini yang akan kita bahas. Ada yang uji Z dan uji T untuk satu sampel dan dua sampel. Lanjut. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, jangan bingung, ini adalah rumus. Ini memudahkan. Nah, dari mana ini yang diperoleh? Nanti ada. Kalau misalnya kita menggunakan pengujian, ini sudah ditentukan ya. Nah, dan nilai ujinya ini bisa dilihat di tabel. Ada tabel statistiknya. Ya, perlu repot. Nah, di sini kita lihat bahwa jika mu sama dengan mu 0 untuk sampel besar di mana sampelnya itu lebih dari 30, maka uji statistiknya yang digunakan adalah ini. Z sama dengan X bar kurang mu 0 per S per akar N, akar sampel. Ini sudah ditentukan semua, diketahui semua. Nah, kalau H0-nya ini sama dengan, kalau HA-nya, nah, maka dia lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Maka wilayah kritisnya adalah Z lebih kecil dari min Z. Min Z alpha. Kalau yang ini dia Z-nya lebih besar dari Z alpha. Kalau yang ini Z-nya lebih kecil. Kalau ini berada di antara sama dengan. Nah, ini uji. Kalau ini one tail, kalau ini two tail ya. Artinya ini bisa di sebelah kiri ini arsirannya, di sebelah kanan arsirannya, kemudian ini arsirannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita lihat di grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, jika sampel kecil ini gunakan T. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu. Jika sampelnya besar lebih dari 30, satu sampel ya. Nah, ini yang kita gunakan set. Jika sampelnya kecil kurang dari 30, ini yang kita gunakan T. Ini nanti di tabelnya kita lihat. Di grafiknya. Nah, jika dua sampel ini lebih dari 1, jika sampel besar lebih dari 30, ini 1 lebih dari 30, 2 lebih dari 30, maka yang digunakan Z. Kalau kecil kurang dari 30, maka yang digunakan T. Rumusnya seperti ini, dan wilayah kritisnya ini nanti kita lihat ini set. Nah, ini kalau untuk yang one tail tadi ini yang sama dengan dia lebih kecil, alternatifnya lebih kecil dari 50, maka dia daerah arsirnya adalah negatif min ZA. Nah, ini tadi saya lihatkan ya. Nah, ini ya min ZA, ini min ZA. Nah, ini lebih kecil tuh min ZA, maka seperti ini. Dia lebih kecil dari min ZA. Nah, ini T-nya min T atau min Z atau min T ya, kalau sampelnya besar ini lebih dari 30, kalau sampelnya kecil
kita pakai T kurang dari 30. Nah, ini di tabel ya, dilihat tabel ada nanti caranya. Nah, arsirannya sebelah kiri kecil. Kalau arsirannya lebih besar, titik kritis ini daerah penolakan H0 dan ini daerah penolakan H0. Artinya ini berpengaruh kalau di sini. Kalau ini yang diambil ya maka tidak berpengaruh. Nah, ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Nah, ini adalah titik kritis. Nah, artinya kalau lebih besar dia positif, ZA lebih besar dari ZA. Z-nya di kanan, T-nya di kanan. Titik kritis Z atau titik kritis T. Sampelnya lebih besar Z, sampel lebih kecil T. Nah, ini daerah penolakan H0 artinya tidak berpengaruh. Kalau ini daerah penerimaan H0 artinya berpengaruh dari sini. Nah, untuk yang two tail, dua arah, yang saya bilang tadi ya, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi tidak sama dengan atau sama dengan. Kalau H0-nya sama dengan, artinya dia di tengah. Nah, daerah penerimaan, artinya tidak ada perbedaan, sama semua. Nah, sedangkan kalau dia berbeda, ada perbedaan di antara variabel, maka tidak sama dengan. Nah, nilai tengahnya tidak sama dengan. Artinya dia bisa di kiri atau di kanan. Nah, dua daerah terhadap bisa di kiri, bisa di kanan. Artinya kalau di sini ada perbedaan, di sini juga ada perbedaan. Kalau di tengah-tengahnya dari penerimaan 0 maka tidak ada perbedaan. Nah, untuk nilai Z tabel, alpha-nya ini ada beberapa macam, tergantung kebutuhannya. Yang banyak kita gunakan ini yang 0,05 dan 0,05 ini yang kita gunakan. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 25%, ada yang 0,5%. Nah, nilai tabelnya ini ya, bisa dilihat di tabel nanti. Nah, untuk dari T tabel, nah, T derajat bebas, nah, nilai T pada alfa dan derajat bebas. Nah, nilai T pada alfa dan derajat bebas maksudnya ya TDBA alfa. Derajat bebas atau degree of freedom atau DF ya, diperoleh dengan cara jika dia satu populasi maka N-nya dikurang 1. Jika menggunakan satu populasi, one tail tadi ya, jika dia populasi maka N1 tambah N2 kurang 2. Ada dua populasi, N1-nya kurang 1, N2-nya kurang 1, maka sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Nah, itu derajat bebasnya. Oke, problem. Asalnya populasinya adalah 10, maka derajat bebasnya adalah 9. Jika dua populasi, yang populasi pertama 10, populasi kedua 10, maka 10 tambah 10 kurang 2, 20 kurang 2, ini 18 di bawahnya. Seperti itu. Nah, misalnya diketahui N-nya 99, alpha-nya 0,05. Nah, alpha-nya titik kritisnya 0,5, ini 90% tadi. Titik kritisnya 0,05. Maka berapakah nilai T tabel atau titik kritis? Nah, kita gunakan T tabel uji dua arah. Nah, cari dB-nya, tadi dB-nya kan N-nya kurang 1, artinya 98. Alpha-nya tetap 0,05. Nah, pada tabel, kalau kalian melihat tabel, nah ada tabelnya itu. Sebenarnya di rancangan acak percobaan rancop ini saya sudah jelaskan. Ada tabelnya, tabel T namanya. Akan seperti ini modelnya. Banyak sekali angka-angkanya. Nah, untuk derajat bebasnya, dilihat dari sini ini ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau untuk alfanya 0,05 ya dilihat dari kiri ke kanan. Nah, ini di kiri ke kanan kan ada yang 0,5, ada yang 0,1, ada yang 0,05. Nah, ini ada semua. Nah, maka karena alfa 0,5 maka kita ambil yang 0,05 ke kiri ini. Nah, untuk yang ke bawah, nah, kita cari sampai 98 ke bawah. Maka nilai T tabelnya adalah yang ini, pertemuan antara ini dan ini. Nah, di tabelnya adalah 1,98. Maka nilai tabelnya adalah 1,98 kritisnya. Untuk yang diketahui N pertama adalah 10. Nah, ini yang dua arah tabel. N pertama adalah populasi pertama ada 10, populasi kedua 13, alfanya 0,5. Nah, maka derajat bebasnya adalah, nah, itu seperti yang tadi saya bilang, 10 tambah 13, N1 tambah N2 kurang 2. 10 tambah 13 berapa? 23 dikurang 2 berarti 21. Nah, itu 21. 10 tambah 13 kurang 2, 21.
Untuk tabelnya ya dilihat alfanya dulu 0,5, cari alfanya ke kanan 0,5. Setelah itu cari yang 21 dari bebasnya 21, maka akan kita peroleh ini sudut pertemuannya adalah 2,08. Seperti itu melihat tabelnya ke tabel. Nah, kemudian yang kelima, terakhir kita melakukan keputusan dari uji statistik yang telah dilakukan terhadap hipotesisnya. Apakah kita tolak H0 atau kita terima H0? Nah, jangan sampai masuk ke dalam kesalahan yang tadi. H0 harusnya diterima malah ditolak, H0 harusnya ditolak malah diterima. Kesalahan tipe alfa dan kesalahan tipe beta. Nah, tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh pada wilayah kritisnya. Ya, pada tabel tadi, wilayah kritisnya tadi. Ada yang diagram tadi ya. Atau bila P hitungnya lebih kecil atau sama dengan tingkat kemaknaannya atau sama dengan signifikasinya. Jadi kalau P-nya lebih kecil dari alfa, P lebih kecil dari 0,05 misalnya, nah maka H0-nya ditolak. P-nya lebih kecil, H0-nya ditolak. Berarti bahwa treatment atau perlakuan yang kita berikan dia memiliki pengaruh atau memiliki perbedaan di antara variabelnya. Nah, itu H0. Namun apabila wilayah kritisnya pada tabel jatuh di luar wilayah kritisnya atau di wilayah H0-nya atau nilai P-nya lebih besar dari alfanya, signifikansi levelnya dari 0,05, P lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Yang berarti bahwa hipotesisnya diterima, hipotesis 0 diterima, hipotesis awalnya bahwa treatment yang dilakukan tidak memberikan pengaruh atau tidak berpengaruh atau tidak memiliki perbedaan di antara perlakuan di antara variabel yang dilakukan. Seperti itu keputusannya. Nah, ini contohnya ya, nilai kritis pada tabel atau klasis. Nah, membandingkan nilai hasil perhitungan dengan nilai kritis pada tabel. Jika nilai perhitungan lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jika nilai perhitungan lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 gagal ditolak. Nah, maka H0 diterima, maksudnya. Nah, untuk yang nilai p-value atau probabilistik membandingkan nilai P dengan alfa, jika P-nya lebih kecil dari alfa, nah ini yang saya bilang tadi, maka H0 ditolak. Lebih kecil atau sama dengan. Jika P-nya lebih besar, maka H0 gagal ditolak. Nah, ini artinya dia berpengaruh. Yang pertama, nah ini tidak berpengaruh. Nah, harus diperhatikan arah hipotesis untuk one tail to tail. Untuk nilai to tail ini 2 kali P. Nah, P-value adalah peluang salah menolak H0. Harapannya nilai P itu lebih kecil mungkin. Nah, ini harus lebih kecil ya. Jika lebih besar maka ya H0-nya diterima. Nah, ini harapannya ya kecilnya harus lebih kecil mungkin dibandingkan dari faktor change-nya atau faktor kebetulannya. Sehingga faktor change-nya atau faktor kebetulannya lebih kecil. Harus lebih kecil nilai P-nya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa H0 bisa kita tolak. Kita menerima hal alternatif. Berarti penelitian kita memberikan pengaruh atau memiliki perbedaan di antara variabel yang diuji. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pengujian hipotesis. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp yang telah kita bentuk. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.